Apa jadinya jika perang terbesar di abad pertengahan bukan hanya tentang perebutan tanah suci, tetapi tentang propaganda iman manusia? Perang salib. Dalam buku sejarah, ia dicatat sebagai benturan antara Islam dan Kristen. Namun apa yang jarang diketahui adalah bagaimana Tuhan yang dijadikan senjata dan iman dijadikan alat propaganda. Tahun 1095, Paus Urban II berdiri di hadapan lautan manusia dan dengan satu seruan, yaitu Deus Vult, ia membuka gerbang bagi perang yang paling mematikan dalam sejarah spiritual Eropa. Para ksatria berangkat bukan hanya dengan pedang, tapi juga dengan hasrat akan kekuasaan, pengampunan, dan darah. Ia menjanjikan surga bagi mereka yang membunuh. Dan begitu, dimulailah satu dari banyak perjanjian gelap antara kekuasaan dan spiritualitas. Tapi, siapa sebenarnya yang memerintah dalam bayang-bayangnya? Beberapa dokumen tersembunyi menyebutkan pertemuan rahasia antara para bangsawan dan kelompok okultis. Perjanjian-perjanjian kelam yang menjanjikan kekuatan bukan dari Tuhan, tapi dari entitas yang tak disebutkan namanya. Yerusalem menjadi medan perebutan, bukan hanya bagi manusia, tapi juga bagi suatu entitas yang tak disebutkan namanya. Tokoh seperti Raymond de Toulouse dan Godfrey of Bouillon disebut pahlawan. Mungkinkah mereka penjaga rahasia atau entitas penting yang tak pernah ditulis di kitab sejarah? Dan hari ini, kita masih bisa melihat bayang-bayang perang salib dalam konflik dunia. Apa yang sebenarnya mereka sembunyikan dari sejarah kita? Atau kebenaran yang terlalu mengerikan untuk diungkapkan? Di tengah gurun Nevada, ada sebuah tempat yang tidak tercantum di peta resmi. Sebuah lokasi yang bahkan keberadaannya pernah dibantah oleh pemerintah Amerika Serikat. Area 51. Secara resmi, ini hanyalah fasilitas uji coba pesawat militer yang dibangun pada tahun 1955. Tempat ini menjadi laboratorium rahasia bagi pesawat-pesawat yang bahkan orang-orang tidak pernah tahu bentuknya. Sejak dekade 1980-an, kabar mulai beredar, bukan hanya tentang uji coba pesawat, tetapi tentang sesuatu yang jauh lebih tidak masuk akal. Apakah di balik pagar kawat berduri itu ada bangkai piring terbang yang pernah jatuh di bumi dan kini sedang diteliti demi menjadikan teknologi mereka menjadi senjata umat manusia? Bob Lazar, seorang pria yang mengaku pernah bekerja di fasilitas itu, mengklaim pernah melihat mesin berbentuk cakram dengan reaktor misterius yang tidak menggunakan bahan bakar apapun di bumi. Sejak saat itu, di atas langit area 51 dipenuhi laporan tentang penampakan UFO, dan semuanya menjadi sebuah teori konspirasi. Mungkinkah teknologi alien sudah digunakan dalam militer dunia? Atau mungkinkah area 51 hanyalah satu dari banyaknya fasilitas serupa di seluruh dunia? Dan yang paling mengganggu, apakah tempat ini hanyalah pengalih perhatian dari rahasia yang jauh lebih besar yang disembunyikan di lokasi lain? Jika rahasia area 51 benar-benar terbongkar, mungkin dunia yang kita kenal tidak akan pernah sama lagi. Beberapa rahasia tidak terkubur di masa lalu. Mereka hanya terkunci di balik pagar yang tidak boleh kita lewati. Bayangkan, jika sejarah manusia ternyata tidak dimulai di bumi. Ribuan tahun lalu, di tanah subur Sumeria, di antara sungai Efrat dan Tigris, berdiri kuil-kuil batu yang memantulkan cahaya matahari. Di sana, tersimpan kisah tentang makhluk agung
Mereka menyebutnya Anunnaki, mereka yang turun dari langit. Jejak mereka masih membisu di lempengan batu kuno. Relief-reliefnya memetakan bintang-bintang yang anehnya belum ditemukan manusia pada masa itu. Sebagian percaya mereka bukan dewa, mereka adalah pengunjung dari dunia lain, datang untuk membentuk manusia, menciptakan peradaban, dan menetapkan siapa yang berkuasa. Tapi, apakah mereka pergi? Atau tetap tinggal bersembunyi di balik bayang-bayang? Ada yang berbisik, darah mereka masih mengalir pada para penguasa dunia. Bahwa agama, politik, bahkan teknologi hanyalah alat untuk melanjutkan agenda ribuan tahun silam. Kita mungkin hanyalah rancangan mereka. Kita bukan hanya mencari asal-usul kita, tapi sedang diawasi oleh mereka hingga kini. Beberapa kebenaran tidak ditutupi. Mereka disembunyikan di depan mata. Di tengah Samudra Atlantik ada sebuah wilayah yang bahkan kompas pun enggan menunjukkan arah. Sebuah tempat di mana logika dan waktu seolah berhenti. Mereka menyebutnya segitiga Bermuda. Zona ini telah lama menjadi legenda kelam bagi para pelaut. Kapal-kapal dan pesawat yang melintas di sini banyak yang tidak pernah kembali. Catatan resmi mulai membicarakannya sejak awal abad ke-20. Namun cerita sebenarnya sudah beredar jauh sebelumnya, sebagai kisah laut yang menelan tanpa jejak. Apakah di bawah segitiga Bermuda terdapat pusaran energi raksasa yang menghisap segalanya? Atau apakah kapal-kapal itu terhisap ke dimensi lain? Dan mungkinkah ada pihak yang sudah mengetahui kebenarannya, namun memilih untuk diam? Desember 1945, 5 pesawat pembom Angkatan Laut Amerika Serikat menghilang tanpa jejak bersama seluruh awaknya. Ada yang percaya segitiga Bermuda adalah lokasi eksperimen rahasia skala global. Yang lain meyakini ada pangkalan bawah laut yang sengaja disembunyikan dari peta dunia. Dan teori yang paling mengganggu, mungkin segitiga Bermuda hanyalah gejala dari sesuatu yang jauh lebih besar. Jika segitiga Bermuda memang menyembunyikan pintu ke dunia lain, pertanyaannya adalah siapa atau apa yang menunggu di baliknya? Beberapa misteri tidak tenggelam di lautan. Mereka hanya menunggu korban berikutnya. Bagaimana jika peradaban tertua di dunia tidak pernah benar-benar hilang? Atlantis, daratan luas yang diceritakan Plato lebih dari 2000 tahun lalu. Sebuah kota megah di tengah laut dengan istana berlapis emas, kanal raksasa, dan teknologi yang bahkan sains modern pun belum memahaminya. Namun, dalam satu malam, semuanya menghilang, tertelan oleh lautan, seolah-olah ada kekuatan yang ingin menghapusnya dari sejarah. Pertanyaannya bukan hanya mengapa Atlantis bisa menghilang, tapi bagaimana ia bisa lenyap begitu saja. Beberapa percaya bencana itu bukan kebetulan, bahwa Atlantis dihancurkan bukan oleh alam, tapi oleh mereka yang menguasainya. Mereka yang tahu pengetahuan kota itu terlalu berbahaya untuk diketahui dunia. Jejaknya masih tersisa di reruntuhan bawah air, di peta kuno yang menunjukkan benua yang kini tak lagi ada. Jika mereka punya teknologi canggih ribuan tahun lalu, apakah kita sekarang hanya mengulang siklus yang sama? Mungkinkah sebagian teknologi modern hanyalah sisa warisan mereka? Dan mungkinkah elit global menyimpan rahasia itu demi menjaga kekuasaan mereka? Atau yang lebih mengerikan, keturunan Atlantis masih berjalan di antara kita tanpa kita sadari. Jika Atlantis benar-benar pernah ada, mungkin mereka tidak tenggelam sepenuhnya. Mereka hanya bersembunyi. Beberapa kebenaran
tidak hilang di lautan. Mereka hanya terkubur dalam sejarah. Pernahkah kamu merasa bahwa ini bukan dunia yang seharusnya kita tinggali? Seperti kita seharusnya ada di tempat yang lain, bukan di sini, bukan di versi ini. Ada teori yang mengatakan kita bukan satu-satunya. Dunia ini hanyalah satu lembar dari jutaan halaman semesta yang tak terlihat. Pada awalnya ini hanya fiksi ilmiah. Lalu fisika kuantum mulai berbisik bahwa kuantum partikel bisa berada di dua realitas sekaligus. Lalu manusia mulai mengaitkannya dengan hal-hal yang tak bisa dijelaskan, seperti peta dunia yang salah. Dan mereka menyebutnya Mandela Effect atau glitch in the matrix. Beberapa orang percaya ini adalah glitch atau retakan antar dimensi. Dan dalam keyakinan tertentu, multiverse bukan hanya sebatas sains, tetapi realitas paralel yang membentuk ujian atau bahkan bentuk hukuman yang tak pernah kita sadari. Jadi, apakah kamu siap untuk mengetahui kebenaran tentang dunia ini? Bahwa segala sesuatu yang kamu tahu mungkin hanya ilusi atau sebuah ketidakpastian. Satu hal yang pasti, misteri multiverse akan terus menghantui kita, membuat kita bertanya-tanya, apa yang ada di balik tirai realitas ini? Dan apa yang akan terjadi jika kita berhasil menemukannya? Bagaimana jika peta dunia yang kita kenal hanyalah satu halaman kecil dari atlas yang lebih luas? Ini bukan teori, tapi rahasia yang dijaga mati-matian oleh elit global. Di balik garis Antartika yang tertutup salju dan perjanjian internasional, tersembunyi sesuatu yang jauh lebih besar dari yang pernah kita bayangkan. Terra Infinita, sebuah konsep yang mengatakan bahwa dunia kita bukanlah satu-satunya benua, melainkan bagian kecil dari daratan yang tak berujung dan tersembunyi oleh propaganda elit global. Teori ini berawal dari peta-peta kuno, manuskrip yang dihapus dari sejarah, dan gambar satelit yang entah mengapa selalu dipotong di titik yang sama. Diperkuat oleh keberadaan The Antarctic Treaty tahun 1959, perjanjian global yang melarang akses bebas ke kutub selatan. Bukan perlindungan alam, tapi perlindungan rahasia. Muncul rekaman-rekaman aneh, pesawat militer yang menghilang, pilot yang bersumpah melihat daratan luas di balik salju. Lalu, video bocor diklaim sebagai peta Terra Infinita, benua-benua asing dengan peradaban yang tidak pernah kita kenal, tidak pernah disebut, namun terlalu terstruktur untuk dianggap kebetulan. Simbol yang sama muncul di berbagai artefak, spiral, segitiga, lingkaran dengan titik di tengah. Apakah itu tanda peta atau kode kuno? Mereka yang mencoba untuk membongkar hilang, tapi rasa penasaran terus hidup, terus tumbuh, dan terus bertanya, apa yang sebenarnya ada di luar batas peta dunia kita? Jika semuanya bohong, mengapa mereka begitu takut kita tahu? Katanya, segala sihir di dunia ini berakar dari satu tempat. Dahulu, jauh sebelum dunia seperti yang kita kenal sekarang, ada satu tempat yang berdiri megah di tengah tanah Mesopotamia, bernama Babilonia. Babilonia bukan sekadar kerajaan, ia adalah gerbang pengetahuan dan kejatuhan. Disinilah manusia pertama kali mencoba sesuatu yang tidak seharusnya mereka sentuh, yaitu sihir. Tetapi bukan manusia yang membawa itu, melainkan dua malaikat yang sengaja diturunkan, yaitu Harut dan Marut. Bukan untuk menyebarkan atau mengajarkan sihir, tetapi untuk menguji umat manusia. Tetapi manusia selalu penasaran, maka dimulailah semuanya.
Mantra-mantra dituliskan, nama-nama dipanggil, roh-roh diseru. Apa yang awalnya hanya ujian berubah menjadi alat kekuasaan, senjata untuk balas dendam, dan jalan menuju kegelapan. Kitab-kitab ditinggalkan, langit dilupakan, dan sihir menyebar seperti bisikan dalam kegelapan. Sampai akhirnya pintu langit ditutup. Tidak ada lagi bisikan dari langit untuk para jin, dan sihir mulai kehilangan daya magisnya. Apa yang dimulai di Babilonia masih menjadi legenda hingga hari ini. Dalam layar, dalam suara, dalam niat manusia yang haus akan kendali. Bayangkan, makhluk yang hanya setengah tubuh, satu mata, satu lengan, satu kaki, tapi cukup untuk membuat seluruh jiwamu gemetar. Dalam mitologi Arab kuno dan bisikan malam dari gurun yang tak berujung, ada makhluk yang hanya setengah sempurna. Ya, bukan manusia, bukan jin, tapi sisa dari keduanya. Nas-nas, keturunan jin syik yang dibelah tidak rata. Dalam banyak kisah, Nas-nas bukan sekadar makhluk. Ia menjadi sebuah entitas yang muncul di ambang batas. Tapi seiring waktu, Nas-nas berubah bentuk. Ia menjadi pemburu jiwa. Dalam manuskrip rahasia, ia digambarkan sebagai entitas spiritual yang gagal. Tubuhnya yang setengah adalah refleksi dari hati yang terbelah, akal yang hilang arah, dan manusia yang memilih kabur dari cahaya. Beberapa klaim menyebut Nas-nas pernah terlihat di padang pasir Hadramaut. Ia berjalan sendirian di malam sunyi dan mengikuti para pencari spiritual yang menyimpang. Yang lain percaya ia bukan lagi makhluk mitos, tapi sisa dari eksperimen transdimensi pembelahan ruh yang gagal. Kisah Nas-nas meresap ke dalam cerita rakyat hingga menjadi teori konspirasi modern bahwa Nas-nas adalah simbol dari manusia era kini, terpecah, tersesat, dan tidak utuh lagi. Mereka bilang, jika kamu bermimpi melihat Nas-nas, itu berarti separuh dari jiwamu telah hilang. Beritahu kami, menurutmu, apakah Nas-nas itu nyata? Atau hanya sebatas teori konspirasi yang tenggelam oleh waktu? Ia menjelajah ke barat hingga matahari tenggelam di lumpur hitam. Tapi, siapa sebenarnya Zulkarnain? Di dalam Al-Quran muncul sosok misterius, Zulkarnain, sang pemilik dua tanduk. Tapi sejarah tak pernah sepakat apakah ia nyata atau hanya simbol. Dalam catatan Islam, ia disebut sebagai hamba Allah yang diberi kuasa di bumi. Tapi dalam manuskrip Yunani muncul nama Alexander Agung. Sebagian mengaitkannya dengan Cyrus dari Persia, dan sebagian lain percaya dia adalah penjaga gerbang dunia yang dilupakan oleh waktu. Zulkarnain menempuh perjalanan ke timur dan barat, melewati bangsa-bangsa yang asing, hingga ia tiba di suatu tempat di antara dua gunung di mana kaum tertindas memohon perlindungan darinya. Disitulah ia membangun sesuatu yang akan mengunci makhluk dari akhir zaman. Tembok besar dari besi dan tembaga dibangun untuk menahan Ya'juj dan Ma'juj, makhluk buas yang suatu hari akan keluar dan menghabisi segalanya. Sebuah tembok yang masih dicari hingga hari ini. Siapa Zulkarnain sebenarnya? Seorang raja kuno, nabi tersembunyi, atau sosok lain yang sengaja disamarkan? Tafsir berbeda-beda. Sejarah menolak menjawab, tapi kisahnya terus bergema di akhir zaman. Jika Zulkarnain memang pernah membangun dinding untuk menahan kiamat, maka mungkin kita sedang hidup dalam masa jeda yang ia ciptakan.